Putri. Saya Rafiko Adila. Kami akan membacakan cerpen tentang gerhana mata. Karya Jenar Mahesa Ayu. Malam selalu memberi ketenangan, banyak kenangan yang begitu mudah dikais dalam ruang-ruang kegelapan. Kenang yang memang hanya layak mendekam dalam gelap itu, seolah mengacung-acungkan telunjuk meminta waktu untuk diingat setiap kali malam bergulir di atas pembaringan tanpa kekasih yang tak hadir. Banyak orang yang begitu takut pada malam, pada gelap, pada sesuatu yang membuat mata kita seolah buta dan mau tak mau meraba-raba, membuat jantung mereka berdegup lebih kencang, membuat mereka tak tenang, membuat mereka rela menukar ketidaktenangan itu dengan harga listrik walaupun harganya semakin tinggi melunjak. Tapi saya selalu merasa malam memberi ketenangan. Semakin gelap, semakin ramai, hampir menyeruak pasar malam yang hingar-bingar namun tanpa penerangan. Sehingga saya tak pernah merasa ketakutan, tak pernah merasa tenang. Sepanjang mata memandang hanya kegelapan. Tubuh kelihatan amat samar, namun suara-suara begitu jelas terdengar. Begitu dekat, sedemikian dekat sehingga aroma napas empunnya suara itu di hidung terasa melekat. Mata saya selalu merapat, semakin gelap, semakin semuanya akhirnya begitu terang terlihat. Mungkin karena itulah saya begitu membutuhkan cinta. Seperti malam, seperti gelap, cinta pun membutakan. Saya tidak butuh kacamata matahari demi mendapatkan gelap di kala siang menyala. Saya tidak perlu menutup semua tirai dan pintu serta menyumbat sela-sela terbuka yang membiarkan cahaya menerobos masuk supaya kegelapan yang saya inginkan sempurna. Saya hanya perlu cinta dan dengan seketika butalah mata saya. Saya menanamkan kebutaan itu gerhana mata. Orang-orang menanamkannya cinta buta. Apapun namanya saya tidak peduli. Saya hanya ingin mendengar apa yang saya ingin saya dengar. Saya hanya melihat apa yang ingin saya lihat. Dan hanya ialah yang saya ingin lihat. Sang kekasih bak lentara benderang dalam kegulitaan pandangan mata saya. Dari penginapan, saling menatap seakan hanya siang itu hari terakhir kami bisa saling bertatap. Saling menyentuh seakan hanya siang itu hari terakhir kami bisa saling bersentuhan. Dan melenguh seakan hanya siang itu hari terakhir kami bisa saling mengeluarkan lenguhan. Di saat-saat seperti itu, di kebutaan seperti itu, saya tak perlu meraba-raba. Tak pernah ada waktu untuk berpikir apa yang akan terjadi di hari esok. Apakah benar masih ada hari besok atau apakah masih perlu akan hari esok? Walaupun tidak jarang kebutaan yang memabukkan itu terganggu oleh suara-suara dari luar dunia. Seperti suara-suara ponsel yang berdering tak henti-hentinya. Namun dengan seketika gerhana mata bekerja. Suara-suara ponsel yang mengganggu itu berubah menjadi suara lagu. Lembut mendayu-dayu. Tak saya sadari lagi ketika tubuhnya pelan-pelan memisah dan menjauh. Tak terdengar suaranya yang sengaja dibuat lirih ketika menjawab panggilan telepon dan mengatakan kalau ia sedang tidak ingin diganggu dengan alasan penyakit lambungnya tengah kambuh. Saya tetap merasakan tubuhnya melekat. Saya tetap mendengar suara lantukan senandung yang membuat saya merasa itulah saat terindah untuk sekarat. Saya masih melihat matanya yang sedang menatap, mata yang seperti mengatakan bahwa tidak ada siapapun di dunia ini yang berarti kecuali saya. Tidak ada apapun di dunia ini yang lebih penting dari saya. Mata saya pun semakin buta, dicengkram gerhana. Semakin kabur, semakin dalam kemuara cinta tubuh ini tercebur. Kami hanya bertemu kala siang, kala api rindu sudah semalam memanggang, kala segala garis maupun lekukan amat nyata terlihat dengan mata telanjang. Segala garis maupun lekukan itu selalu diikuti bayang-bayang. Dan dalam bayang-bayang itulah kami bertemu dan bersatu. Di sanalah kami saling menjamu keinginan antara satu dengan yang satu.
Banyak yang mempertanyakan kenapa saya bertemu hanya kala siang, kenapa tidak pagi atau malam? Karena buta, saya bilang. Dalam kebutaan saya bisa mengadakan apapun yang saya inginkan, tak terkecuali pagi, tak terkecuali malam. Banyak yang tambah mempertanyakan kenapa harus buta, kenapa tidak menggunakan mata demi melihat pagi asli atau malam asli, kenapa harus menciptakan buta yang tak asli. Karena cinta, saya bilang. Dalam cinta saya merasakan segala sesuatunya asli, walaupun di kala pagi dan malam yang tak asli. Terus terang, saya tidak pernah dapat memastikan apakah pertanyaan-pertanyaan itu asli. Kadang saya merasa pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang dari orang-orang, melainkan datang dari diri saya sendiri. Sehingga saya pun tak dapat memastikan apakah jawaban saya asli, karena tidak mungkin sesuatu yang asli lahir dari yang tak asli. Namun, lagi-lagi perasaan ini terasa asli, walaupun kami hanya bertemu kala siang atau kala pagi dan malam yang tak asli. Kalimat dibungkus kondom asli 100% anti bocor yang kami robek sebelum bercinta pun asli. Hangat kuliah yang tak beranjak gerak tubuhnya yang tak sebentar menarik sementara menghentak. Bunyi ranjang berderak, jantung kerasa berdetak, suara yang semakin lama semakin serak adalah asli, membuat saya merasa tak pernah cukup ingin mengulanginya kembali. Saya tahu saya akan bisa mengulanginya lagi, tapi dengan satu konsekuensi, harus mengerti statusnya sebagai laki-laki beristri, bertemu kala siang, bukan kala pagi atau malam hari. Kala siang dengan durasi waktu yang amat sempit, bukan kala pagi atau malam hari yang terasa amat panjang dalam penantian dan minggu yang mengimpit, membuat saya kerap merasa terjepit antara lelah dan lelah, antara pasrah dan pasrah. Saya terjebak dan berputar-putar pada dua pilihan yang sama. Saya jatuh cinta. Andai saja saya bisa mendepak cinta dan menghadiri logika, mungkin tak akan seperti ini. Saya tak berdaya. Mungkin suara-suara yang kerap menghantui dengan pertanyaan dan jawaban akan lain bunyinya. Mungkin malam akan membuat saya takut dan dengan tubuh lain ke dalam selimut yang akan mengisut. Juga tak akan ada siang dan di mana saya meradang dan menggelap atas tubuh yang menyentuh di atas spray kasur, lantas berhenti oleh dering panggilan ponsel yang membuat satu-satunya fungsi pada tubuhnya yang mempersatukan tubuh kami jadi menciut. Mungkin satu saat nanti ia akan mengalami gerhana mata seperti saya, dan kami bisa tinggal dalam satu dunia yang sama, tak bertemu hanya kala siang, tak menunggu kala pagi dan malam, dan tak ada pertanyaan mengapa hanya bertemu kala siang, bukan kala pagi atau malam. Tak ada jawaban karena cinta membutakan saya, diganti dengan jawaban karena cinta telah membutakan kami berdua. Mungkin tahun sudah waktu bergulir sejak kemarin, di jari manis kanan saya telah melingkar cincin yang terukir yang dengan namanya terukir. Dalam kegelapan malam, dua mata ini menumpahkan air di atas pembaringan tanpa suami yang tak akan pernah hadir. Jakarta, 2 Oktober 2006. Demikianlah pembacaan cerpen dari kami. Kami akhiri. Wassalam.